Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tuweb 3 Administrasi Jaringan ya. Kali ini kita bertemu lagi dengan saya Estian Dwi Priyoko. Kita akan membahas tentang beberapa hal ya, termasuk pelaksanaan tugas ya, tugas-tugas. Dan sekali lagi saya akan mengingatkan, kalian masih bisa mengumpulkan tugas satu, tugas 2, dan tugas 3 sebelum tanggal 1 Desember 2025. Sekali lagi, kalian masih bisa mengumpulkan tugas satu, tugas 2, tugas 3 sebelum tanggal 1 Desember 2025. Tolong pergunakan kesempatan ini karena kalau bila kalian tidak mengumpulkan salah satu tugas saja, kalian tidak dinyatakan lulus gitu. Jadi tidak syarat untuk menjalankan ujian akhir adalah mengerjakan tugas satu, tugas 2, dan tugas 3. Kalau salah satu tidak ada, kalian sudah otomatis tidak lulus. Dan perhitungan nilai juga akan bergantung pada itu apabila ujian akhir kalian kurang dari 80%. Ya. Kalau kurang dari 80% dilihat rata-rata nilai kalian. Rata-rata nilai kalian lebih tinggi nggak daripada nilai ujian akhir. Yang diambil adalah nilai yang paling tinggi gitu. Ya syukur-syukur kalau kalian nilai ujian akhirnya di atas 80% udah langsung diambil gitu. Ya, kalau ya kurang dari itu ya dilihat rata-rata tugasnya lebih tinggi nggak. Saya kalau saya pribadi saya akan memberikan nilai tugas yang paling tinggi ya. Maka pergunakan kesempatan membuat tugas ini dan apabila saya beli komentar untuk perbaiki, saya saya berarti ada kesempatan untuk menaikkan nilai tugas kalian. Nilai maksimum saya tugas saya adalah 100. Jadi tolong pergunakan kesempatan ini dengan baik gitu. Maka sekarang di Tuweb 2 ini mungkin saya akan membahas tentang beberapa hal ya, termasuk penggunaan packet tracer ya. Nah, packet tracer ini adalah simulator jaringan. Jadi kalau kalian eh, ada beberapa dari kalian yang saya komentari di tugas satu dan tugas 2 untuk menggambar jaringan ya. Di administrasi jaringan ini sebenarnya lebih banyak eh, untuk mendukung infrastruktur dari jaringan tersebut. Kalau misalnya dalam dunia nyata, sebenarnya kalian itu dalam administrasi jaringan ini adalah bagian dari kegiatan konstruksi bangunan di kegiatan ME ya, mechanical dan electrical. Kalau kebetulan kalian harus membuat jaringan komputer di satu konstruksi bangunan gitu. Mungkin itu tidak hanya tugasnya anak elektro saja, tapi tugasnya anak informatika. Kenapa juga anak informatika tetap ditugaskan untuk membuat itu? Karena kalian akan melakukan konfigurasi dan pemrograman di atas platform jaringan tersebut gitu, di atas network gitu, melalui network. Apalagi sekarang adalah apa namanya, zamannya data science. Kita membutuhkan data yang besar dan kita membutuhkan input yang banyak. Itu platformnya pakai apa gitu. Kemudian untuk mengenangani data yang besar itu kita tidak bisa menggunakan satu platform saja gitu ya. Untuk misalnya mengenangani data yang besar mungkin kita harus menggunakan API atau menggunakan eh, aplikasi cloud dari komputer lain, dan itu menggunakan eh, platform jaringan juga yang kita bangun gitu. Jadi ini bukan hanya beban buat orang-orang elektro saja, tapi beban buat anak-anak orang-orang sistem informasi juga gitu ya, yang informatika dan sistem komputer juga itu. Baik, kita akan membahas tentang tugas 2 ini. Eh, izin untuk share tampilan ya. Kita tutup dulu. Nah, sebelumnya ini ketutup, maaf. Oke. Sebelumnya kita akan menggunakan apa yang disebut Cisco Packet Tracer ya. Cisco Packet Tracer ini adalah emulator buat jaringan
Ini bisa di-download di Cisco, tapi sebelumnya, ini ntar saya turunin dulu sebentar dikit. Nah, di sini. Sebelumnya kalian harus login dulu untuk mendownload Cisco Packet Tracer, dan tapi jangan khawatir untuk login ke netcat.com ini kalian tidak dipungut bayaran. Bahkan di dalam netcat.com ini ada kursus-kursus komputer gratis ya buat kalian. Mungkin sertifikatnya sertifikat basic tapi lumayan lah untuk mempertajam skill kalian, termasuk untuk administrasi jaringan dan administrasi server menggunakan packet tracer. Packet tracer ini di mana semua jaringannya bisa kita gambar, kemudian kita bisa simulasikan apakah ping kita berhasil atau tidak, saling berhubungan atau tidak. Bahkan kita bisa menjalankan beberapa server, tapi ini eh, masih terbatas di satu sistem operasi atau sistem, yaitu sistem operasi Windows ya. Dan menggunakan server-servernya adalah tentu saja karena ini Cisco Packet Tracer, servernya server Cisco semua. Jadi server Cisco semua dan bahasanya iOS-nya Cisco ya, tentu saja seperti itu. Nah, apakah ini bisa dipakai untuk menggambarkan buat apa ya, buat router lain? Bisa untuk emulator buat router lain bisa, emulator buat switch selain Cisco bisa. Hanya bahasanya mungkin tidak menggunakan iOS ya, gitu. Itu aja. Kalau karena ini keluaran dari Cisco Packet Tracer, jadi produk-produknya produk-produk Cisco dan mungkin terbatas di komputer yang ada di emulator tersebut menggunakan sistem operasi Windows. Gitu. Kalian bisa sign up di sini, sign up-nya gratis ya. Tentu saja ini harus menggunakan sinyal, terpaksa kalian mencari sinyal, cari WiFi ya. Kalau bisa gratis-gratis. Kemudian kalian harus masuk ke Netcat ini, buat akun di Cisco gratis. Dan seperti saya bilang tadi ada kursus-kursus gratis di Cisco tapi bahasa Inggris gitu ya. Kalau kalian bahasa Inggris, kalian bisa mempertajam skill kalian di sini. Kemudian kalian bisa eh, mendownload download ini Cisco Packet Tracer ini. Yang paling baru adalah 9.0 sampai eh, versi 9 itu. Boleh kalian langsung download, kemudian kalian langsung install. Downloadnya ada versi ini, eh, halaman downloadnya ada versi Windows, ada versi iOS, ada versi macOS, ada versi sebentar apa? Versi Linux Ubuntu dan ada yang versi Windows. Semuanya 64 bit ya. Kalau zaman sekarang sudah tidak zaman 32 bit. Kalian download ini, jangan sampai terputus, kemudian kalian instalkan di komputer kalian. Itu ceritanya. Untuk mengerjakan, terutama untuk mengerjakan tugas dua ini. Gitu ya. Oke, saya tutup dulu. Ini. Jangan khawatir, itu downloadnya gratis. Kalian sign up itu juga sebenarnya nggak dipungut bayaran. Eh, untuk menjalankan pertama kali packet tracer juga masih membutuhkan internet. Jadi setelah kalian apa namanya mendownload, instalasi selesai, kalian menjalankan pertama kali, kalian harus pakai eh, sign up, apa namanya, login dan passwordnya di netcat.com tersebut untuk menjalankan pertama kalinya paket tracer kalian. Gitu. Jangan khawatir, Anda tidak bayar. Bahkan seperti saya yang bilang, ada beberapa kursus gratis yang bisa kalian pakai untuk mempertajam skill kalian. Kita akan bahas tentang tugas dua. Pertama, kalian harus di tugas dua itu harus menginstal packet tracer. Tadi saya sudah terangkan. Saya nggak bisa menjalankan packet tracer juga di sini, nanti hang komputer saya. Jadi eh, saya akan bacakan. Terutama ada beberapa beberapa orang yang komplain ya, beberapa mahasiswa yang komplain
Kami tidak mengerti dengan tugas dua ini apa yang harus kita kerjakan karena mereka tidak punya buku modul ya. Kebijaksanaan semester ini bahkan Tuton pun tidak mendapatkan buku cetaknya. Jadi kita juga kita sama-sama terpaksa untuk membaca pustaka.ut.ac.id ya. Pustaka.ut.ac.id ini adalah kemudian kita baca RBV, ruang baca virtual, kemudian kalian ke klik fakultasnya FST. Kemudian kalian pilih prodinya sistem informasi, kemudian baru kalian cari mata kuliahnya apa. Mata kuliah ini mata kuliah pilihan, namanya administrasi jaringan, kemudian kita pilih, nanti keluar buku ini, gitu. Buku buku administrasi jaringan MSIM 4316, administrasi administrasi jaringan. Untuk tugas 2 kita mengerjakan modul 4 ya, halaman 420, kegiatan belajar 2 KB2 itu kegiatan belajar 2 ya. Nah, ini kita di sini eh, melakukan praktik 15 langkah harus kalian jalankan semua. Ya, mungkin ada yang beberapa dari kalian punya kesulitan karena tidak punya buku buku cetaknya. Jadi, eh, baiklah, saya akan perlihatkan ini bentuk RBV-nya. Jadi, eh, mulai beri, nanti kalau misalnya tidak ada buku cetaknya, kalian baca ruang baca virtual. Seharusnya kalian sudah tahu dari awal ya tentang ini, karena ini sudah diterangkan di web 1 ketika Prodi memberikan pengarahan awal untuk web 1 ini. Sebentar ya. Baik, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Eh, di tugas 2 ini, tugas 2 ya betul, tugas 2 ini kita melakukan praktek ya. Ada 15 langkah yang harus dilakukan untuk membuat yang disebut virtual local area network. Virtual local area network atau disingkat VLAN ya, VLAN ya. Ini adalah salah satu cara apabila kita punya switch ya, switch hub. Kemudian di Swiss Cup kita masih punya port-port yang kosong, yang nganggur masih banyak. Nah, di port-port masing-masing itu kita bisa assign network lain, ya. Sekali lagi, di port-port yang nganggur tersebut kita bisa melakukan konfigurasi untuk network yang lain. Jadi network dengan nomor kepala yang lain bisa dilakukan seperti itu, seolah-olah kita pakai switch. Pakai seolah-olah kita pakai router, ya. Kita bisa lakukan itu karena sekarang udah zamannya smart switch. Jadi udah bukan zaman hub lagi ya. Kalau zaman saya masih bisa masih ketemu sama hub. Sekarang zamannya smart switch. Jadi kita bisa membuat lebih dari satu network di satu switch. Ya, tentu saja network yang antar network itu tidak bisa saling langsung berhubungan gitu. Jadi mau nggak mau kita buat istilahnya seperti looping di satu switch, bukan looping ya. Jadi ada satu kabel yang nan- satu kabel yang masuk mencolok di dua port, satu kabel gitu untuk menghubungkan dua dua network tersebut gitu. Seolah-olah kita eh, punya dua switch virtual di satu fisik switch. Itu namanya virtual local area network. Caranya bagaimana? Tentu saja di satu switch itu kita akan melakukan konfigurasi terhadap port-port, misalnya port 1 sampai port berapa itu akan diassign untuk IP IP berapa saja gitu, nomor internet protokol berapa saja, nomor IP, nomor TCP IP berapa gitu. Gitu misalnya 1 sampai 10 itu 192.168.1 X ya. Kemudian 11 sampai 20
di assign ke IP 192.168.4X. Nah, itu dua, dua, dua network yang berbeda. Atau mau mau lebih ekstrim lagi, misalnya di yang port 11 sampai port 20 kita assign buat 10.0.4X. Itu benar-benar berbeda. Ini apa namanya? Apa namanya? Network yang benar-benar berbeda. Bisa seperti itu. Jadi seolah-olah kita punya dua switch, dua virtual switch, tapi secara fisik itu adalah satu switch gitu. Itu tujuannya kita menggunakan virtual LAN gitu. Jadi kita dengan virtual LAN ini kita menghemat sumber daya sumber daya hardware kita gitu. Misalnya kita punya 48 port yang terpakai mungkin hanya sekitar 20-an gitu. 20-an kita bisa bagi eh, atau 48 port kita bisa bagi jadi 4 VLAN masing-masing 12 port. Contohnya seperti itu. Itu. Yang paling mudah ya. 48 port bisa jadi 4 VLAN masing-masing 12 port. Contohnya seperti itu. Oke, di sini seperti seperti yang sudah saya bilang melakukan instalasi packet tracer student ya biar gratis. Sebenarnya banyaknya packet tracer emang gratis gitu. Kalau belum terinstall, silahkan diinstalkan. Seperti yang saya sebut sebelumnya adalah ketika kalian melakukan instalasi pertama, kalian harus eh, terhubung dulu internet karena kalian harus login. Pertama saja, berikutnya nggak perlu. Berikutnya nggak perlu login lagi, kalian langsung bisa pakai offline, bisa dipakai offline. Kemudian kalian jalankan packet tracernya buat gambarnya topologinya seperti ini. Buat. Jadi ada satu switch, kemudian komputer, ada 4 komputer klien. Komputer ya, bukan server, komputer. Gitu. Komputernya dinamakan PC1, PC2, PC11, PC12. Gitu. Jadi kira-kira ada PC1 dan PC2 itu eh, satu VLAN, ini VLAN yang lain adalah PC11, PC12. Ini IP yang sebelah kanan beda dengan IP yang sebelah kiri gitu. Beda kepala, beda network sebenarnya, tapi ada di dalam satu switch. Kalau kalian mendapatkan eh, awalnya ini titik-titik hijau ini adalah titik merah ya. Kalau misalnya belum belum terhubung, komputernya belum nyala, switchnya belum nyala dan belum terkonfigurasi dengan benar, eh, titik-titik hijau ini akan menjadi merah gitu. Titik-titik hijau ini akan menjadi merah dan itu berarti belum terhubung dan tidak bisa dilakukan ping gitu. Kalau sudah hijau ini berarti network yang networknya sama bisa saling ping, PC1, PC2 bisa ping, PC12 dan 11 bisa saling ping gitu. Dan kalau di virtual network PC1 ke PC11 tidak bisa ping gitu kecuali kalau ada kabel loop menghubungkan virtualan pertama ke virtualan kedua gitu. Kalau misalnya tidak ada ya PC1 nggak bisa ping PC12, demikian PC2 ke 12 nggak bisa gitu. Nah, itu buat gambarannya seperti itu untuk virtualan itu seperti itu ya. Nah, kita dalam tugas 2 ini harus mengerjakan ke-15 ya. Simulasi LAN ini ada 15 langkah, silahkan dikerjakan masing-masing. Jalankan packet tracer, yang pertama oke udah, nomor 2 yang pertama yang diperlukan dalam pengumpulan tugas ini adalah screenshotnya masing-masing. Ya, kalau mampu membuat video, boleh membuat video. Kalau perlu, buat videonya di YouTube ya. Semoga dari kalian mungkin ada bibit-bibit konten kreator itu nanti akan jadi rezeki kalian, silahkan ya. Insya Allah itu. Kemudian bisa video, boleh boleh apa namanya screenshot yang nanti dikumpulkan dengan PDF
saya membutuhkan screenshot ini untuk mempercepat ini ya, mempercepat pemeriksaan gitu. Sebenarnya bisa aja saya lihat video, tapi kadang-kadang saya eh, agak agak kurang cepat meriksanya gitu kalau lihat video satu-satu. Kemudian nomor dua, jalankan packet tracer buat topologi screenshot sampai tapi dalam keadaan hijau seperti ini ya, titiknya hijau. Tiga, kita buat masing-masing terhubung portnya PC satu ke port satu, PC 2 port 2, PC 11 ke port 11, PC 12 ke port 12. Ini tuh kebetulan nama portnya sesuai dengan nama komputer, kebetulan gitu. Daftar koneksi PC interface-nya seperti ini. Pastikan PC terhubung, kemudian kita konfigurasikan alamat IP ya. Mungkin ada yang dari beberapa kalian belum sadar bahwa eh, melakukan konfigurasi itu sama saja dengan pemrograman, sebenarnya sama aja gitu ya. Jadi ya ini bukan hanya bebannya orang-orang elektro yang bagian hardware, hardware teknologi informasi hardware ya, tapi juga jadi beban untuk yang membangun software karena software ini berjalan di atas hardware ini gitu. Jadi kalian tetap harus tahu. Kemudian PC satu adalah 192.168.11 slashnya 24 ya. Untuk 24 semua slashnya 24 11 ini kebetulan masih sama. Jadi di dua tempat yang sama. Kemudian setelah kalian mengkonfigurasikan masing-masing komputer tersebut, nanti kalian mendapatkan bahwa di simulator kalian itunya pasti hijau setelah kalian membuat daftar IP seperti ini. Apa mengkonfigurasikan tiap komputernya IP-nya masing-masing ini. Gitu. Jadi jangan pakai DHCP dulu, pakai fix dulu ya. Kemudian kalian lakukan ping satu sama lain, lakukan ping semua gitu. Ya akhirnya di sini verifikasi konfigurasi dengan melakukan pemeriksaan konektivitas antar PC menggunakan ping. Semua PC, PC satu ke PC 2, PC 2 ke PC yang lain dan lain-lain. Semua PC dilakukan. Kondisi awal semua terhubung. Baru kemudian kita melakukan yang langkah keenam kita melakukan konfigurasi VLAN ya. Di mana di sini ada defaultnya eh, sampai 24 ya. Sampai 24 port ini aktif semua. Tambah 2, 24 port tambah 2. Tabelnya seperti ini. Kalian samakan. Kemudian kalian akan mengkonfigurasi. Ya. Ada 3 VLAN yang akan ada di dalam satu switch ini. Pertama default. Default ini nih. 1 sampai 24 port. Ya. Ini kita kalau di eh, terminal smart switch-nya kita lakukan SOLAN gitu ya. IN SH LAN ini SH VLAN keluar seperti ini gitu. SH VLAN ya. Ini so VLAN. Di sininya SH VLAN keluar. Defaultnya F F0 221 sampai F024 gitu. Kemudian kita buat 2 VLAN lagi, VLAN baru yaitu VLAN Fakultas A dan VLAN Fakultas B. Fakultas A 1 sampai 10, Fakultas B 11 sampai 20. Semuanya statusnya akses. Gitu. Kedelapan, kemudian switch itu didefinisikan sebagai VTP server dengan domain OT, domain UT ya istilahnya. Kita pakai domain UT dulu agar dapat membuat daftar VLAN Fakultas A, VLAN Fakultas A dan VLAN Fakultas B. Jadi VLAN Fakultas A untuk VLAN 2, Fakultas B untuk VLAN 3 gitu. Dilakukan pakai CLI, VLAN database, VTP server, VTP domain UT, eh, VLAN 2 name Fakultas A, kemudian edit Fakultas A, kemudian name Fakultas B, VLAN 3 edit name Fakultas B. Kemudian kita exit, apply, completed, exit ya.
Kemudian langkah 9 kita di terminalnya switch ya. Di switch itu nanti ada pilihan buat terminalnya. Kalian klik dulu, nanti kalian melakukan config T. Dan kalian lakukan ini masing-masing. Semua kalian lakukan. Ini untuk membuat eh, akses akses masing-masing untuk akses VLAN 2 dan akses VLAN 3 gitu. Kemudian kita langsung di terminalnya switch tersebut kita akan lakukan eh, SH VLAN, show VLAN. Nanti kelihatan ada 3 VLAN default, fakultas A dan fakultas B. Gitu. Nah, ini seperti yang kita gambar ya. Fakultas A port 1 sampai 10, fakultas B port 11 sampai 20. Semuanya bersatu status akses. Bisa diakses. Dan switch itu bertindak sebagai VTP server virtual transport protocol server. Jadi switch ini dapat melakukan pembuatan, penghapusan dan mengubah ya, mengedit VLAN. Kemudian kita lakukan ping ke semua gitu. Misalnya dari komputer ping kita ping ke 11 nggak bisa, tapi ping ke 2 bisa. Ini dari komputer satu, dari yang 192.168.1.1 ke 11 nggak bisa, kedua pasti bisa. Nah, itu berarti sudah terputus dengan VLAN. Ini mungkin contohnya kurang baik ya, masih kepalanya masih sama. Sebenarnya bisa lebih ekstrim lagi kalau kepalanya beda. Ini kepalanya mirip-mirip, cuman dipisahkan aja gitu. Yang 1 sampai 10, 11 sampai 20 dipisahkan. Tapi jadi eh, VLAN A tidak bisa mengakses VLAN B. Itu contohnya dari langkah 11 ini. Gitu. Dilakukan ping di 4 komputer. Gitu. Ke 3 komputer, 4 komputer yang lainnya. Kemudian kita kotakkan, kita kasih gambar kotak ya, kita kasih gambar kotak. Dan gambar kotak ini tidak tidak ada pengaruhnya buat konektivitas masing-masing komputer, dia cuma penanda saja bahwa ini adalah domain atau lingkungannya eh, VLAN 2 dan ini domain VLAN 3. Jadi wilayah wilayah VLAN 2, wilayah VLAN 3. Kotakan ini tidak akan berpengaruh pada konektivitas, hanya penanda saja. Gitu. Kemudian baru kita melakukan konfigurasi trunking port. Ya. Jadi topologi ini dikembangkan untuk menambahkan switch kedua untuk beberapa PC terhubung pada switch kedua sehingga topologinya seperti ini. Kita buat switch satu lagi, komputernya 4 lagi. Gitu. Kemudian kita trunking, kita hubungkan antara dua switch ini, gitu. Jadi topologinya bentuknya seperti ini. Jadi kita akhirnya punya dua switch, punya 2 komputer di VLAN 2, punya 4 komputer di VLAN 3, gitu ya. Dengan konfigurasi seperti ini. Kemudian tabel koneksinya PC1, PC2, PC11, PC12 yang awalnya. Terus habis itu ada PC3, PC4, PC13, PC14. Dan ada istilahnya penghubung G0 SW1, G01 SW2. Itu penghubungnya. Sebenarnya satu kabel ya, hanya satu kabel saja untuk menghubungkan dua switch tersebut. Kemudian kita programkan, kita konfigurasikan ya, maaf. Namanya kalau di jaringan konfigurasi bukan program. Kita konfigurasikan menggunakan fixed IP dengan nama-nama sesuai dengan nomor komputernya, ya. Sesuai dengan nomor komputernya, kita lakukan daftar alamat IP-nya pada PC sebagai berikut. Fixed IP. Jadi belum pakai eh, DHCP ya, belum pakai dynamic IP. Kita pakai fixed IP dulu. Nah, kemudian kita konfigurasi untuk switch pertamanya seperti apa, di mode terangnya. Kita lakukan konfigurasi di switch 1.
Kita buka terminal en config t hostname switch 1 sw1 intgo/1 switch port mode trunk. Demikian pula di switch yang kedua kita buka terminal config t hostname sw2 exit database client vtp VLAN database vtp client vtp domain ut exit kemudian t int g0/1 switch port mode trunk kemudian dan seterusnya kita kalian teruskan nih int range f0 1 sampai 5 switch port mode akses switch port akses VLAN 2 int range f0/6 ke 10 switch port mode akses switch port akses VLAN 3 gitu. Ke-12 kita buka SHVTP EN SHVTP statusnya seperti apa. Nanti keluar tabel seperti ini. Harus keluar seperti ini. VTP operating mode-nya harus server dan VTP domain name-nya UT. Ya, kalian programkan pakai UT dulu. Demikian juga di status switch di switch masing-masing akan bentuknya seperti ini. Di switch 2, ini di switch 1 seperti ini, di switch 2 seperti ini, di terminal switch 2 seperti itu. Kemudian langkah ke-13 adalah kita melakukan show int trunk. Ya, int trunk. Keluarnya seperti ini. Di switch 1 dan switch 2. Harus keluar seperti ini. Kemudian langkah 14 kita verifikasi dengan show VLAN, SH VLAN. Bentar ya, maaf ya. Mohon maaf ini hujan jadi harus di ya mohon maaf tadi gangguan ada hujan ya. Jadi ditutup dulu biar kedengaran. Jadi kita buka di terminal masing-masing switch, kemudian kita lakukan show VLAN, SH VLAN, akan muncul seperti ini. Aktif FH FH01 sampai FH05, FH06, FH10. Demikian juga di switch yang kedua. Harus seperti itu juga. Kemudian kita lakukan ping semua di masing-masing VLAN ya. Kalau kemudian kita coba di line VLAN gitu. Itu langkah-langkahnya untuk mengerjakan eh, tugas 2 ya. Buat ada yang kesulitan ya seperti ini penjelasannya gitu. Ini buat router on stick itu lain lagi ceritanya. Tapi yang diperlukan adalah langkah 1 sampai 15 ini untuk mengerjakan tugas nomor 2. Itu adalah penjelasan saya untuk tugas 2 ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk tugas 2 ini. Jadi silahkan kerjakan tugas 2 dan berikutnya tugas 3 ya. Silahkan dikerjakan. Tugas 1 juga masih bisa kalian lakukan pengumpulan ya. Usahakan tugas 1, tugas 2 dan tugas 3 kalian lakukan. Untuk yang tidak bisa mengikuti web 3 ini silahkan menyaksikan rekaman ini. Saya mohon maaf saya baru buat pada hari Minggu ini. Kalau ada yang sedang ibadah mungkin bisa mengakses rekamannya ya. Mungkin sampai di sini penerangan di web 3 administrasi jaringan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.